Borneo atau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Luas keseluruhan Pulau Borneo adalah 736.000 km persegi. Pulau Borneo terdapat juga lintasan pegunungan di sebelah timur laut dengan gunung tertinggi adalah Gunung Kinabalu dengan puncak tertinggi 4.175 meter. Pulau ini beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 24-25 derajat Celcius dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kalimantan Selatan. A. Sejarah Kalimantan Selatan. Nama Kalimantan Selatan pertama kali digunakan secara resmi pada tahun 1956 ketika pemerintah Indonesia menggabungkan dua wilayah administratif, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, menjadi sebuah provinsi tunggal yang dikenal sebagai Kalimantan Selatan. Sebelum pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1956, wilayah ini telah dikenal dengan beberapa nama bersejarah, terutama karena perjalanan kolonialisme dan pemerintahan Hindia Belanda. Tanah Banjar, yang merujuk pada kerajaan Hindu-Buddha di wilayah ini yang didirikan oleh Raja Samudra. Nama ini masih sering digunakan secara informal oleh masyarakat setempat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah ini adalah bagian dari wilayah administratif Zuid-Oost-Republiek van Borneo. Penamaan Kalimantan Selatan dipertahankan hingga saat ini dan merupakan salah satu dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan. Nama ini mencerminkan lokasi geografisnya di bagian selatan Pulau Kalimantan. Selain itu, Kalimantan Selatan juga dijuluki sebagai Lambung Mangkurat, yang artinya Lambung Mangkurat merupakan pengucapan orang Banjar untuk lambu atau lembu. Mangkurat adalah raja kedua atau pemangku kerajaan negara Dipa atau cikal bakal Kesultanan Banjar. Lalu, kondisi geologi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di tengah.
Struktur geologi yang terdapat di Kalimantan Selatan adalah antiklin, sinkline, sesar naik, sesar mendatar, dan sesar turun. Sumbu lipatan umumnya berarah timur laut sampai ke barat daya dan umumnya sejajar dengan arah sesar normal. Bentuk lahan Kalimantan Selatan. Yang pertama ada dataran rendah atau lowlands. Nah, sebagian besar Kalimantan Selatan ini terdiri dari dataran rendah yang terletak di sekitar garis pantai. Dataran rendah ini sangat penting untuk pertanian, terutama untuk budidaya padi, kelapa sawit, dan karet. Yang kedua ada pegunungan atau mountains. Di sebagian besar bagian dalam Kalimantan Selatan terdapat pegunungan dan pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan di Pulau Kalimantan Selatan. Pegunungan ini memiliki ketinggian yang beragam dengan puncak-puncak tertinggi seperti Gunung Meratus dan Gunung Hujan. Yang ketiga ada lembah. Beberapa lembah dan cekungan terbentuk di antara pegunungan seperti Lembah Barito dan Lembah Martapura. Yang selanjutnya ada pantai. Kalimantan Selatan memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Jawa dan Laut Makassar. Garis pantainya bervariasi dari pantai berpasir hingga pantai berbatu, dengan pulau-pulau kecil dan gugusan karang di sepanjang garis pantai. Selanjutnya yaitu ada sungai dan delta. Kalimantan Selatan dilintasi oleh sejumlah sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa dan Laut Makassar. Beberapa dari sungai ini membentuk delta yang luas dan subur seperti delta Sungai Barito. Selanjutnya ada hutan tropis. Wilayah ini memiliki hutan hujan tropis yang luas yang merupakan salah satu dari sedikit hutan hujan tropis terbesar di dunia. Selanjutnya ada danau. Kalimantan Selatan memiliki beberapa danau, meskipun mereka tidak sebanyak danau di bagian lain pulau di Indonesia, tetapi beberapa danau yang terkenal di Pulau Kalimantan, khususnya di Pulau Kalimantan Selatan ini, seperti Danau Tabalong dan Danau Biru di Pegunungan Meratus. Letak astronomis, administrasi, dan luas wilayah. Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1956 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1957 dan UU Nomor 27 Tahun 1959. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 dengan ibu kota Banjarmasin. Hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1950. Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 21 derajat sampai 49 derajat lintang selatan sampai 10 derajat dan 14 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur sampai 116 bujur timur. Luas provinsi ini meliputi 6,98% luas Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki 13 wilayah yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota. Pembagian wilayah Provinsi Kalimantan terdiri dari Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Nah, yang paling luas di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Kota Baru, dan daerah dengan luas terkecil adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72 km persegi. Pulau Kalimantan bagian selatan ini berbatasan dengan sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Sumber daya alam di Kalimantan Selatan. Yang pertama ada sumber daya alam hutan. Provinsi ini memiliki hutan hujan tropis yang luas yang merupakan salah satu hutan hujan terbesar di dunia. Daya alam hutan ini mencakup berbagai jenis pohon kayu, tumbuhan, obat-obatan, serta flora dan fauna yang unik. Yang kedua ada sumber daya alam pertanian. Kalimantan Selatan memiliki lahan pertanian yang subur dan mendukung produksi padi, kelapa sawit, karet, kakao, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber daya alam pertambangan. Provinsi ini juga memiliki sumber daya mineral dan tambang seperti batu bara, emas, dan intan. Sumber daya alam perikanan. Kalimantan Selatan memiliki garis pantai yang panjang yang mendukung industri perikanan dan budidaya ikan serta aktivitas nelayan.
Selanjutnya ada sumber daya alam air. Provinsi ini dilintasi oleh sejumlah sungai besar yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air bersih, transportasi, dan juga pembangkit listrik tenaga air. Flora dan fauna. Flora di Kalimantan Selatan ini yang pertama memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Flora hutan ini mencakup beragam pohon kayu seperti meranti, kayu ulin, dan kayu karet. Lalu ada bunga Rafflesia. Kalimantan Selatan adalah salah satu tempat di mana bunga Rafflesia dapat ditemukan. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia dan terkenal karena ukuran dan bau amisnya yang kuat. Selanjutnya ada rotan, yaitu tumbuhan merambat yang tumbuh subur di hutan Kalimantan Selatan. Rotan telah lama digunakan oleh masyarakat lokal untuk membuat kerajinan tangan dan mebel. Selanjutnya ada tanaman tropis seperti pisang, kelapa, dan buah-buahan tropis seperti durian, rambutan, dan mangga. Ada fauna. Yang pertama orangutan, yaitu salah satu simpanse besar yang hanya ditemukan di Borneo dan Sumatera. Nah, Kalimantan Selatan adalah salah satu tempat terbaik untuk melihat orangutan secara alami di habitatnya. Selanjutnya ada macan tutul, buaya air asin, burung-burung eksotis, kera, dan primata lain. Lalu ada katak dan reptil seperti sektor industri pariwisata Kalimantan Selatan. Yang pertama, untuk ekowisatanya terdapat Taman Nasional Meratus, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Taman Nasional Bentung Karimun. Itu ada pengamatan orangutan. Lalu aktivitas seperti melihat satwa liar, berkeliling sungai dengan perahu klotok, dan menjelajahi hutan bakau dan rawa gambut sangat populer. Itu ada pantai dan wisata laut seperti Pantai Tanjung Aan di Pulau Laut dan Pantai Kijing di Kabupaten Mempawah. Selanjutnya ada wisata kuliner. Kalimantan Selatan memiliki hidangan khas yang lezat seperti soto Banjar, ketupat kandangan, dan lain-lain. Sosial dan budaya Kalimantan Selatan. Yang pertama ada agama. Agama mayoritas di Kalimantan Selatan yaitu menganut agama Islam. Yang kedua ada bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh suku Banjar sebagai bahasa ibu dan sebagai lingua franca bagi masyarakat Kalimantan Selatan umumnya adalah bahasa Banjar. Selanjutnya itu ada beberapa suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama ada suku Banjar terdiri dari 74,34%. Yang kedua ada suku Jawa terdiri dari 14,51%. Yang ketiga ada suku Bugis terdiri dari 2,81%. Dan selanjutnya ada suku Dayak yang terdiri dari 2,23%. Kalimantan Timur. A. Sejarah Kalimantan Timur. Sebelum kedatangan Belanda, terdapat beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur. Di antaranya adalah Kerajaan Kutai beragama Hindu, Kesultanan Kutai Kartanegara atau Ingmartadipura, lalu Kesultanan Pasir dan Kesultanan Bulungan. Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur termasuk Pasir, Kutai, Berau, Karasikan merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar bahkan sejak zaman Hindu. Pada tahun 2012, giliran Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara. 5 kota atau kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanat Bidung, dan Kabupaten Bulungan. Hingga jumlah kota atau kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 kota atau kabupaten menjadi 9 kota atau kabupaten. Tetapi pada tahun 2013, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan kabupaten termuda di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang menggenapkan dalam Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 kota atau kabupaten. B. Sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur ini didominasi oleh sektor pertambangan dan kehutanan. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara. C. Letak astronomis. Secara administratif, provinsi ini memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi,
Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat, serta negara bagian Sarawak Malaysia Timur. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km hektar dan luas pengelolaan laut sekitar 25.656. D. Penduduk Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013, penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 3.300.517 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 52,47% dan penduduk perempuan 47,53%. Topografi Kalimantan Timur. Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35% wilayah daratan termasuk dalam kemiringan di atas 40% dan 43,22% terletak pada ketinggian 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut. Adapun flora dan fauna di Kalimantan Timur yaitu untuk flora ada anggrek hitam, flora identitas Kalimantan Timur. Nah, anggrek hitam ini mempunyai ciri khas pada bunganya yang memiliki lidah berwarna hitam. Anggrek langka ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai black orchid, sedangkan di Kalimantan Timur anggrek hitam yang langka ini mempunyai nama lokal keresik luwai. Untuk faunanya sendiri di Kalimantan Timur ini terdapat pesut mahakam. Pesut mahakam ini diperkirakan tidak lebih dari 70 ekor saja yang ada di Kalimantan Timur, dan pesut mahakam ini merupakan spesies fauna yang hanya bisa ditemukan di Sungai Mahakam Kalimantan Timur saja, sehingga tidak mengherankan jika kemudian pesut mahakam ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari 14 kabupaten atau kota, yang dimana kota Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota provinsi ini secara geografis dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Selain itu, Kalimantan Barat pula memiliki ciri khusus karena berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Adapun batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi di bagian utara berbatasan langsung dengan Sarawak atau Malaysia Timur, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa, di bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah, dan di bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna serta Selat Karimata. Topografi Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat terletak tepat di atas garis khatulistiwa yang juga dikenal sebagai garis lintang 0 derajat yang memotong kota Pontianak secara tepat. Faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap iklim Kalimantan Barat, sehingga menjadikannya salah satu daerah tropis dengan suhu udara tinggi dan tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Topografi Kalimantan Barat terdiri dari dataran rendah yang dilintasi oleh ratusan sungai, sehingga menciptakan kondisi yang sangat cocok untuk navigasi. Wilayah ini juga memiliki beberapa bukit kecil yang membentang dari arah barat ke timur sepanjang lembah Kapuas dan sepanjang pesisir Laut Natuna atau Selat Karimata. Kalimantan Barat dijuluki Provinsi Seribu Sungai dengan alasan yang sangat nyata. Daerah ini dikenal karena memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang masih berfungsi sebagai arteri vital untuk transportasi ke wilayah pedalaman. Meskipun jaringan jalan darat telah berkembang dan mencapai sebagian besar kecamatan, sungai-sungai ini masih memegang peran utama dalam sistem transportasi daerah ini. Letak geografis Kalimantan Barat berada di antara 2 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang selatan dan 108 sampai 114 derajat bujur timur. Dalam konteks dimensi wilayah, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman, serta wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Untuk luas wilayah sendiri, Kalimantan Barat memiliki luas wilayah mencapai 147,307 km persegi atau 1,13 kali lebih besar daripada Pulau Jawa.
Lalu secara administratif, Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari 14 kabupaten atau kota, terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota. Untuk kecamatannya terdiri dari 174 kecamatan, 99 kelurahan, dan 2031 desa di dalam provinsi ini. Kalimantan Utara. Sejarah pembentukan. Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. B. Letak Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara memiliki luas wilayah kurang lebih 75.467,70 km persegi, terletak di posisi antara 114 sampai 118 bujur timur dan antara 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara. C. Kondisi geologi. Pulau Kalimantan diliputi oleh hutan tropik yang lebat, yaitu primer dan sekunder. Lalu secara geologis Pulau Kalimantan stabil, relatif aman dari gempa baik vulkanik maupun tektonik karena tidak dilintasi oleh patahan kerak bumi dan tidak mempunyai rangkaian gunung api aktif seperti halnya Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sumber daya alam di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga energi baru yang terbarukan. Bahkan, Kalimantan Utara ditargetkan akan menjadi sumber penghasil energi untuk mendukung IKN Nusantara. Flora dan fauna Kalimantan Utara. Flora dan fauna khas Provinsi Kalimantan Timur dan Utara adalah anggrek hitam. Dan untuk faunanya yaitu pusut mahakam, atau dalam bahasa Latin Orosella brevirostris. Industri pariwisata yang ada di Kalimantan Utara yaitu salah satu potensi destinasi yang layak dikembangkan adalah terumbu karang Malingkit. Lalu ada destinasi lain seperti banteng liar yang langka dan hidup di padang rumput Longtua, Desa Alongo, Kabupaten Malinau. Area ini masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Kayan Mentarang. Dan untuk banteng liar Malinau ini akan dibuatkan studi kelayakannya tahun ini. Sosial budaya di Kalimantan Utara. Yang pertama ada rumah adat Kalimantan Utara yaitu Rumah Baloi. Rumah Baloi ini merupakan rumah adat yang terkenal dari masyarakat Kalimantan Utara. Lalu ada pakaian adat Kalimantan Utara. Pakaian adat Kalimantan Utara hampir mirip dengan pakaian adat di Kalimantan Timur karena provinsi ini dulu termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur, sehingga untuk suku bangsa dan kebudayaannya pun mirip dengan Kalimantan Timur. Lalu ada beberapa tarian tradisional dari Kalimantan Utara seperti tari kencet ledo dan tari jepen. Selanjutnya ada senjata tradisional dari Kalimantan Utara yaitu mandau. Senjata mandau merupakan senjata pusaka tradisional suku Dayak berupa pusaka turun-temurun yang dianggap keramat. Selanjutnya ada suku bangsa. Nah, sepertiga penduduk Kalimantan Utara adalah suku Jawa yang merupakan kelompok terbesar. Lalu disusul penduduk asal Sulawesi Selatan dan selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu suku Banjar, suku Bulungan, suku Dayak, dan suku Tidung dan suku Kutai. Untuk bahasa sendiri di Kalimantan Utara yang sering dipakai yaitu bahasa Indonesia, bahasa Tidung, dan bahasa Dayak. Alat musik yang ada di Kalimantan Utara yaitu babun, yaitu alat musik berbentuk bulat dan terbuat dari kayu. Nah, setiap sisinya dilapisi dengan kulit kambing dan ada lubang di tengahnya. Biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Kalimantan Tengah. Sejarah pembentukan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah sudah ada selama masa prasejarah. Nah, suku Dayak ini diyakini sebagai nenek moyang dari wilayah ini. Keyakinan itu didukung oleh penemuan pemukiman kuno, hunian kuno dengan benteng pertahanan kayu masyarakat Dayak kuno dan perkampungan Dayak. Kalimantan Tengah kemudian berdiri sebagai provinsi sendiri pada tanggal 2 Juli 1958.
Kondisi geologi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan kerangka tektonik regional Kalimantan, daerah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam cekungan Barito yang terletak di sisi tenggara lempeng Mikrosunda. Letak astronomis Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya terletak antara 0 derajat 45 lintang utara sampai dengan 3 derajat 30 lintang selatan dan 111 sampai dengan 116 bujur timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153,564 km persegi. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam seperti kelapa sawit, tebu, jambu mete, kopi, karet, dan cengkeh. Provinsi ini juga memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 750 km dengan berbagai jenis ikan pelagis, udang, kepiting, dan lain-lain. Flora fauna khas Kalimantan Tengah. Flora identitas Kalimantan Tengah yaitu tenggaring atau kepulasan, dan untuk fauna yaitu burung kuan Melayu atau merak kerdil, atau masyarakat di Kalimantan Tengah sering menyebut kuau kerdil Malaya. Industri pariwisata di Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah ini mempunyai berbagai tempat wisata seperti Taman Nasional Sebangau, Taman Wisata Alam Jurung 3, Istana Kuning, dan lain-lain. Kependudukan dari agama. Penduduk Kalimantan Tengah yang beragama Islam mencapai 1,96 juta jiwa pada Juni 2021. Angka tersebut setara dengan 74,13% dari total penduduk Kalimantan Tengah dan sebanyak 2,64 jiwa beragama Kristen. Sedangkan menurut jenis kelamin terdapat 1,36 juta jiwa atau 51,69% penduduk Kalimantan Tengah adalah laki-laki dan 1,28 juta jiwa atau 48,31% penduduk Kalimantan Tengah yaitu perempuan. Secara administrasi, Kalimantan Tengah terbagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota dengan 136 kecamatan, 1.432 desa serta 138 kelurahan.